Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi aspek legal, etik pelayanan lansia, kemampuan ADL lansia, serta gangguan personal hygiene yang akan dibahas oleh M. Rizky Kurniawan. Pada M. Rizky Kurniawan, dipersilakan. Baiklah, nama saya Emer Rizky Kurniawan. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Next. Prinsip etik pelayanan lansia. Beberapa prinsip etik yang harus dijalankan dalam pelayanan pada penderita lanjut usia. Yang pertama ada empati. Dalam istilah ini diharapkan upaya pelayanan geriatri harus memandang seorang lansia yang sakit dengan pengertian, kasih sayang, dan memahami rasa penderitaan yang dialami penderita tersebut. Next. Yang kedua ada benefiense. Pelayanan geriatri selalu didasarkan pada keharusan untuk mengerjakan yang baik untuk penderita-penderita dan harus menghindari tindakan-tindakan yang menambah penderita harus bagi penderita. Yang ketiga yaitu otonomi, yaitu suatu prinsip bahwa seorang individu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dan mengemukakan keinginannya sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melsa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizky, yaitu prinsip etik pelayanan lansia. Berdasarkan prinsip-prinsip otonomi, kemudian dititik beratkan pada berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, penderita harus ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan keputusan. Pada akhirnya, pengambilan keputusan harus bersifat sukarela. Lalu yang kedua, keputusan harus telah mendapat penjelasan cukup tentang tindakan atau keputusan yang akan diambil secara lengkap dan jelas. Yang ketiga, keputusan yang diambil dianggap sah bila penderita secara mental dianggap kapabel. Lalu selanjutnya, penderita harus ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembuat keputusan. Next. Lalu ada mempertahankan kemampuan ADL lansia, yaitu bentuk lansia fisik yang memberikan pengaruh baik atau positif terhadap tingkat kemampuan fisik seseorang, bila dilakukan secara baik dan benar. Lalu jenisnya ada dua, pekerjaan rumah dan berkebun untuk menjaga kesegaran jasmani. Yang kedua, jalan kaki untuk merenggangkan otot-otot kaki. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Imelda. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Melsa, yaitu personal hygiene. Personal hygiene sendiri merupakan artinya adalah perorangan, dan hygiene sendiri berarti sehat. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Next. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama itu ada citra tubuh, praktik sosial, kemudian status sosioekonomi, kemudian pengetahuan, kebudayaan, pilihan pribadi, dan kondisi fisik. Untuk slide selanjutnya saya persilakan pada Ardelia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu tentang tipe personal hygiene. Yang pertama, kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, kesehatan rambut dan kulit. Selanjutnya, kesehatan kulit, kemudian kesehatan telinga, kesehatan kuku, kesehatan mata, dan kesehatan hidung. Next. Kemudian, tujuan perawatan personal hygiene. Yang pertama itu untuk menghilangkan minyak yang menumpuk, keringat, sel-sel kulit yang mati, dan bakteri.
Selanjutnya, menghilangkan bau badan yang berlebihan, memelihara integritas permukaan kulit, menstimulasi sirkulasi atau peredaran darah, kemudian meningkatkan perasaan sembuh bagi klien, memberikan kesempatan pada perawatan untuk mengkaji kondisi kulit klien, kemudian meningkatkan percaya diri seseorang, menciptakan keindahan, serta meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Anggri. Kepada Anggri dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya dampak yang ditimbulkan personal hygiene. Yang pertama ada dampak fisik, banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi yaitu gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku. Untuk dampak psikososial, masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, atau kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang kelompok 4 sampaikan mengenai personal hygiene, yang dimana personal hygiene ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama membersihkan tubuh, atau kita bisa menggunakan sampo untuk bagian kepala, dan juga beberapa untuk agar tubuh kita ini tetap wangi atau tidak mengidap bau-bau lainnya, dan juga sangat penting bagi kesehatan kita. Mungkin sekian, itulah video dari kelompok 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.